Halo teman-teman, kembali lagi di channel Santi Gaming. Ya, udah lama ya teman-teman gua nggak upload. Ya, gua kali ini pakai hero yang julukannya dari dulu Preman XP ya teman-teman. Ini salah satu hero yang menurut gua di XP lane agak susah untuk dilawan ataupun dikalahin ya kalau bisa mainnya ya teman-teman. Gue di sini pakai spell Petrify. Terus kenapa gue ambil skill 2 dulu? Soalnya di early game kalau lu bisa kenain skill 2 nya, ini enak teman-teman. Lu bisa nyicil tanpa harus ngehit banyak-banyak. Nih, seperti yang kalian lihat nih. Langsung kesedot kayak gitu darah sabernya. Jadi banyak orang yang suka, teman-teman gua dan yang gue perhatiin ya di beberapa kali dalam beberapa hal, gue lihat orang suka bingung, Yuzong tuh dari mana sih katanya nyedot darahnya itu tuh yang aura-aura itunya. Ya itu sebetulnya skill 2 nya harus kena sih ya teman-teman, biar bisa kesedot darahnya. Itu trigger utamanya. Bahkan sekelas Esmeralda pun berat gitu kalau ketemu sama Yuzong yang bisa mainnya ya teman-teman. Di sini emang kalau Saber lumayan sakit gitu ya teman-teman buat lawan Yuzong. Dibandingkan fighter lain, gue ngerasa lebih berat ketemu sama Saber sih, karena dia bisa main di jarak juga gitu ya. Tapi istilahnya apa ya, damage-nya juga lumayan gitu loh. Jadi ya inilah kurang lebih gameplay di XP lane pakai Yuzong. Kalian main aman aja ya, walaupun dia sering dikatain preman, tapi ya preman-premannya ya. Ini gue di sini nggak notice ternyata minion gue tinggal dikit darahnya, jadi gue mati. Itulah singkatnya. Ya itu seperti yang kalian lihat teman-teman. Kalau sama Saber kita nggak bisa gegabah juga, tapi di sisi lain kita juga harus berani juga ya, karena Saber ya bisa dibilang tetap kalah lah kalau ketemu sama kita. Tadinya gue kira Pakuito sih yang bakal di XP lane. Ternyata ya pas gue lihat emang kalau dengan kondisi hero picknya kayak gini semua ya wajar aja sih emang dia yang jungle ya. Kalau Saber tuh apa ya, kalau pakai hero tebal kayak gini nggak usah terlalu takut ya teman-teman, karena dia nggak bisa combo sekali mati gitu ke kita. Karena Saber kalau udah sekali combo ulti nggak mati, wah dia nggak banyak bisa apa-apa gitu loh. Kayak hero nggak guna lah bisa dibilang kalau dia sekalinya gagal satu combo mati gitu loh. Sini gue nungguin Sabernya buat dia show up. Di sini seperti yang kalian lihat, Sabernya juga nggak berani gegabah lawan kita, karena dia tahu sendiri kayaknya kalah gitu kalau lawan kita. Seperti yang kalian lihat, langsung di combo aja dia langsung mati ya. Itu gilanya Yuzong ya teman-teman, nyedot darahnya itu loh yang parah. Ya di sini walaupun istilahnya teman-teman gue bisa nguasain keadaan juga, tapi di experience sengaja gue jauh mimpin gitu. Itu penting sih ya teman-teman. Jadi di lane lainnya kayak mid lane gitu, jadi nggak perlu repot-repot atau kesulitan untuk bantu lu pada gitu. Kadang yang bikin susah tuh si mid lane jadi sibuk nggak jelas lah istilahnya, sibuk nggak jelas ngebantuin offlaner. Kasian juga gitu kadang kalau kayak gitu, apalagi yang farmer core gitu. Ini di sini seperti yang kalian lihat, Saber langsung tukar lane sama Hanabi, karena
berat untuk istilahnya eh, nyimbangin untuk lawan Yuzong gitu ya teman-teman. Di sini lawan Hanabi memang lebih berat ya teman-teman. Pertama dia kalau HP masih penuh, dia anti CC ya. Terus kedua ya dia emang hero jarak jauh gitu loh. Jadi ya otomatis pasti lebih susah lah gitu. Cuma enaknya Yuzong nih walaupun fighter ya teman-teman, kalau kalian udah paham betul sama udah bisa, kalian bisa ngelock hero gitu loh. Kelebihannya pakai Yuzong ini itu yang gue suka sih ya, salah satunya. Walaupun dia fighter, dia bukan fighter yang kayak yang susah-susah ngejar musuh atau ngelock gitu. Selama ada ulti nggak usah takut gitu ya. Ini untuk itemnya gue langsung War X, sama sepatunya juga gue kenapa sepatu Warrior Boots, karena lawan gue yang Magic cuma Lilia gitu ya. Jadi gue bikinnya ini Warrior Boots. Dulu kalau sebelumnya Yuzong entah kenapa gue kayak suka pakai spell flicker gitu. Sekarang sih gue pakai Petrify sih, karena lumayan berguna gitu untuk di team fight. Ya di sini sebenarnya concernnya itu yang paling jadi ancaman dan bahaya tuh ya paling di Hanabi-nya aja sih ya teman-teman. Kalau sampai late game, wah Hanabi cukup mengerikan gitu lah ya, salah satu hero mengerikan untuk kita lawan di late game. Seperti yang kalian lihat, karena gue dominasi di XP lane, gold gue paling banyak, bahkan melebihi dari yang MM yang di gold lane dan bahkan MM musuh sekalipun. Ya seperti yang kalian lihat di sini, kalian lihat atas jebol sama si Beatrix ini ya, seperti yang kalian lihat. Jadi lane-lane lain jadi kewalahan gitu ya teman-teman. Itulah contoh salah satu kenapa kalian jangan sampai kalah lane gitu, karena kasihan gitu teman-teman kalian. Karena saat kalian kalah lane, otomatis yang ada di lane itu dia jadi roaming gitu loh. Apalagi kalau udah dapet turret, dia bisa roaming gitu ke tengah gitu ya teman-teman. Nah itu loh maksudnya yang bikin teman kalian kasihan jadinya. Di sini gue sih minta tukar lane sama Beatrixnya, entah kenapa lah Beatrixnya ini malah di mid, karena gue serba salah juga gitu ya teman-teman. Kalau gue di bawah terus juga, ini yang atas tambah kacau gitu. Pertama udah jebol juga gitu ya, yang ada malah tambah. Nah, di sini ya kelebihannya Yuzong yang ini salah satunya teman-teman. Kalian bisa pakai ultinya buat ngejar, buat kabur, karena saat dia pakai ulti itu nggak bisa diapa-apain gitu enaknya, sama bisa knockback musuh. Ya di sini gue fokusnya langsung dapetin turret atas, tapi kayak yang kalian lihat turret bawah juga dapet. Jadi ini udah agak berantakan gitu ya teman-temannya gue ini nih. By the way gue solo rank sih ini, jadi ya you know lah kalau solo rank dapetnya teman-temannya bener-bener random, hoki-hokian lah ya. Beginilah, sama ya namanya abis reset season ya, jadi tetap masih berasa lawan kelas-kelas mythic gitu, bukan epic. Tapi gua apa ya, gua kadang suka gimana ya, kadang ngerasanya lu reset ke epic tapi epic lainnya juga ada yang masih tetap di epic gitu teman-teman. Jadi gua kadang kayak ngerasa apa gua ketemu temennya bekas epic
terus musuhnya yang mitik gitu loh temen-temen. Kadang sering kali gue ngerasa gitu loh, kayak musuhnya jago banget gitu. Gue lihat historinya juga, apa yang mantan-mantan mythical glory lah gitu ya, tapi giliran teman-teman gue itu yang mantan-mantan epic 1 gitu loh teman-teman. Yang gue anehnya kadang, jadi gue ngerasa ya lucu aja gitu kadang kalau abis reset season, entah kenapa. Ya di sini di musuhnya sih yang dominan cuma si Lilia-nya sih ya untungnya teman-teman. Jadi menurut gua di yang ini ya nggak bagus-bagus amat lah ya gitu lawannya. Karena gue tadinya juga udah mau ban Fanny gitu ya, tapi ya seperti yang kalian lihat sendiri lah ini Fanny-nya kayak begini. Karena jujur aja gue nggak gampang percaya gitu kalau musuh ngepick Fanny itu, kayak takut gitu. Gue sendiri menurut gue ya memang salah satu, ya bukan salah satu sih ya, memang udah dikenal hero tersulit kali ya di Mobile Legend. Gue sendiri pun nggak pernah percaya diri gitu pakai Fanny, bahkan di klasik sekalipun. Itu kadang ya gue suka ragu gitu mau ngasih Fanny ke hero-hero apa, ke orang-orang lain gitu. Kok jadi hero orang-orang lain, gue suka ragu sendiri juga. Di sini mereka dapat lot ya teman-teman. Yang kalian lihat ya, Fanny juga nggak tahu di mana lah pokoknya. Kalian bisa lihat sendiri kalau Yuzong sekalinya ngejar itu enak banget, dan dia pun ya enaknya bisa ngerusuh Lord gitu ya teman-teman. Makanya menurut gua ini salah satu hero yang rekomen sih ya teman-teman, karena dia di team fight juga guna banget gitu, stunnya banyak. Lagi kalau kalian tambah ada petrify-nya juga, itu tambah lah gitu ya. Sini gua dengan konyolnya recall di situ, untung masih sempat balik ya teman-teman. Ya, selain apa ya, selain dia tebal, nyedot darahnya banyak, damage-nya pun bisa dibilang cukup sakit gitu ya sekalinya dia nyedot darah. Ini gue benci banget ya tiap kali kalau lawan Lilia, entah kenapa rese gitu, kayak ngerasa ngelawan hero 2 kali gitu. Inilah enaknya ya teman-teman. Di sini ya paling struggle-nya kayak untuk Yuzong sih ya, susahnya itu kalau lawan orang-orang atau hero-hero yang banyak stun gitu, banyak CC. Nah itu cukup berat ya teman-teman, dan ini salah satu struggle juga, clear minionnya itu cukup kurang lah gitu, kurang mantep. Ya wajar lah ya, namanya fighter juga, dan ya berharap apa juga ya, nggak mungkin hero sempurna juga. By the way, fun fact, gua dulu pernah ini hero sempet pernah jadi mainnya gua ya. Apa gue sering push pakai dia sampai masuk Bogor Tengah 18 ya kalau nggak salah ya. Ya karena waktu itu emang apa ya, suka lah gue gitu intinya, kayak klop cocok gitu, apalagi di combo sama Angela dulu tuh, wah kayak udah nggak ada lawan gitu ya. Cuma entah kenapa gue kayak sekarang tuh kayak agak bosen gitu, kurang lah. Apalagi dulu awal-awal keluar ini Yuzong sih gokil banget gitu ya untuk nyedot darah dan yang lainnya. Beda sama hero-hero sekarang, hero-hero barunya tuh kayak menurut gue banyak yang kayak kurang gitu ya temen-temen.
kayak Xavier pun ya sakit sih sakit ya, tapi gue sendiri ngerasa masih kayak nggak puas gimana ya gitu ya temen-temen. Entah lah ya, menurut kalian gimana? Kalau itu pendapat gue pribadi sih ya, seperti yang kalian lihat nih, Uzong walaupun gue nggak bisa dapetin ya wajar lah ya, gue nggak ada retri, tapi seenggaknya gue bisa ngacak-ngacak gitu loh. Ini gue entah kenapa nih Fanny-nya nggak pernah ikutan buat kontes slot gitu loh. Gue aneh sebetulnya. Yang kalian lihat juga ini udah menit 16 tapi Fanny-nya baru killnya juga 3 gitu ya. Kayak ya lu berharap apa gitu pakai Fanny di late game itu makin susah gitu. Makanya yang gue bilang sesusah itulah pakai Fanny. Lu pertama yang memang harus jago, dan di awal pun lu harus banyak kill ya gitu ya. Kalau nggak di late game ya lu susah lah, apalagi dengan keadaan udah ke counter gitu ya sama si Saber, ya makin lah gitu. Ini lot kedua udah didapetin sama mereka lagi ya teman-teman. Di sini ada untungnya juga sih, Hanabinya juga agak bego gitu ya. Kalau jago sih ya repot juga gitu loh ketemu Hanabi. Di sini untungnya Beatrix gue juga cukup oke lah ya teman-teman. Ya sekali lagi sih menurut gue ya ini buat kalian yang istilahnya belum punya Yuzong dan lagi kepikiran mau beli Yuzong, gue rekomen sih ini ya. Ini hero, salah satu hero apa ya, oke lah pokoknya buat kalian pakai. Cuma ya kalian harus bisa kenain lah istilahnya skill 2 nya terutama sih ya, karena sekalinya skill 2 nya nggak kena ya agak susah juga gitu, karena agak bergantung sama skill 2 nya itu loh teman-teman. Seperti yang kalian lihat Beatrixnya udah legendary ya, cukup dominasi juga ya si Beatrixnya, walaupun di sini untuk gold terbanyak masih gua ya. Ya itu sih temen-temen, karena ini hero apa ya, di team fightnya guna banget gitu loh, nggak kayak fighter lain gitu. Beberapa fighter lah ya kurang lebih ada yang kayak gitu, yang kayak damage-nya biasa aja terus tipis juga gitu loh ya. Cuma ya Yuzong jangan sampai late game sih ya teman-teman. Ini hitungannya udah late game ya, mulai ya namanya fighter, termasuk fighter early ya, ya cukup lemah lah ya gitu di late game nya. Jadi ya hati-hatilah gitu teman-teman, di late game kalian harus lebih aware, lebih hati-hati gitu. Kalau di late game kalian masih bisa pede untuk lawan ramean gitu. Kalau di early game sorry, kalau di late game ya kalian kayaknya lawan satu aja susah banget. Nggak tahu kenapa si Franco nya mungkin DC kali ya. Ini sini juga Lilia-nya sih sakit gila ya. Emang dari tadi yang paling ngeselin emang dia doang sih ya. Ya di sini timnya wipe dan kesempatan untuk N ya teman-teman. Ya pokoknya ada kesempatan N, lebih baik N yang namanya push rank, nggak usah banyak cetak, nggak usah banyak gaya, bintang nomor 1 menurut gue lah ya, daripada antara malah jadi kalah. Ya segitu aja sih ya teman-teman ya masukan gue ya. Pokoknya kalian kalau pakai Yuzong jangan sampai jangan sampai late pokoknya ya teman-teman. Ya ini untuk item buildnya kurang lebih kayak begini, dan gameplaynya seperti tadi. Semoga kalian suka, semoga bermanfaat juga bagi kalian yang sedang mencari referensi. Semoga ini jadi referensi yang baik untuk kalian yang lagi nyari ya teman-teman. Like, share, comment, and subscribe untuk support channel gua. Thank you so much teman-teman. See you later.